Selamat siang, kami dari jurusan Hubungan Internasional izin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait video digital konten dengan topik skill nggak nyambung kerja susah, mengapa anak muda sulit cari pekerjaan. Dan sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Erminal Desibua dengan NIM 2702393521. Dan saya Naila Rahmani Aulia dengan NIM 2702399380. Kami ingin mempresentasikan terkait skill nggak nyambung kerja susah, mengapa anak muda sulit cari pekerjaan. Kami memilih tema ini karena melihat banyak teman sebaya kami yang sulit mendapat pekerjaan, meskipun mereka sudah kuliah bertahun-tahun. Jadi, kami ingin tahu apakah masalah terdapat pada sistem pendidikan yang mereka jalani atau pada cara kita menyiapkan diri untuk di dunia kerja. Di sini, saya akan menjelaskan alasannya itu karena berdasarkan berbagai survei yang ada, tingkat pengangguran paling tinggi itu justru ada di kalangan usia muda, yaitu sekitar 15 tahun sampai ke 24 tahun. Dari yang mana bisa disimpulkan 7 dari 10 anak Indonesia itu merasa skill mereka itu tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Dan penyebab utamanya yaitu karena ketidaksesuaian antara pendidikan dan pasar kerja yang mereka pilih. Kemudian sekolah menekankan nilai dan teori, tapi kemudian tidak ada praktek secara langsung sekolah dari sekolah yang mereka jalani selama ini. Contohnya seperti seorang lulusan komunikasi mungkin bisa menulis laporan, tetapi perusahaan itu butuh orang yang bisa menulis konten media sosial dan mengelola engagement digital. Jadi, masalahnya di sini bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena skill yang diajarkan dan skill yang dibutuhkan itu berbeda. Jadi di slide fakta lapangan, kita bisa lihat bahwa faktanya kelompok muda adalah yang paling rentan terhadap pengangguran. Tapi data juga menunjukkan bahwa anak muda yang punya pengalaman kerja sebelumnya, meski kayak cuma magang atau freelance, akan jauh lebih mudah diterima kerja. Hal ini membuktikan bahwa pengalaman dan keterampilan praktis lebih dihargai dibanding cuma sekedar gelar. Seperti contoh kayak banyak perusahaan sekarang itu yang lebih mengutamakan uh, portofolio atau skill test atau kayak hasil proyek nyata ketimbang ijazah. Maka dari itu kayak sebagai contoh lain di bidang desain atau konten kreator yang penting bukanlah nilai kuliah tapi bagaimana mereka bisa melakukan yang mereka lakukan itu dengan baik dan sesuai dengan skill mereka. Nextnya itu di penyebab kita mengetahui itu penyebab skill dari mismatch itu misalnya kayak keterampilan dan pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri atau perusahaan yang mereka ingin bekerja. Kemudian eh, kesempatan kerja itu terbatas, di mana lapangan kerja memang kita ketahui bahwa tidak berkembang secepat jumlah lulusan yang baru. Akibatnya banyak pencari kerja ini berebut posisi yang sedikit. Dan bayangkan, setiap tahun ada jutaan lulusan baru, tetapi perusahaan hanya membuka lowongan dalam jumlah yang terbatas. Kemudian ada yang kemudian itu seperti kita ketahui akses terhadap pendidikan dan pelatihan yang masih sulit ataupun terbatas. Pelatihan tambahan seperti kursus coding misalnya ataupun desain dan juga maupun bahasa asing masih itu terbilang mahal dan tidak merata. Jadi anak-anak muda di daerah sering tidak punya fasilitas belajar yang baik online ataupun daring yang lebih baik. Yang dimana ini akhirnya yang punya akses dan biaya lebih bisa meningkatkan skillnya, tapi sementara yang lain itu yang tidak memiliki kemampuan untuk memiliki kemampuan ekonomi yang lebih, mereka tertinggal. Dan kita ketahui juga persaingan ketat itu di dunia kerja sekarang makin kompetitif, sementara keterampilan anak muda pun sering masih belum siap untuk tuntutan era digital dan juga masa depan. Di slide dampak ini pertama ada dampak ekonomi. Dampaknya terhadap ekonomi adalah banyak tenaga muda yang menganggur atau bekerja tidak sesuai dengan passion mereka. Sehingga apa yang mereka kerjakan itu tidak maksimal.
Selanjutnya, negara kehilangan produktivitas dan potensi pajak. Kalau banyak anak muda nganggur, artinya potensi ekonomi kita juga menurun. Lalu, yang kedua ada dampak psikologis. Anak muda jadi mudah stres, minder, dan kehilangan motivasi karena melihat ada temannya yang sudah lebih di atas, sedangkan mereka stuck di situ-situ saja. Membuat rasa putus asa bisa muncul karena sulit mendapat pekerjaan sesuai dengan kemampuan. Yang ketiga ada dampak terhadap pendidikan. Masyarakat mulai ragu apakah kuliah masih menjamin masa depan atau malah sebaliknya. Sehingga sekolah dan kampus dianggap tidak adaptif terhadap pertumbuhan zaman dan perubahan zaman. Dan yang keempat, ada dampak terhadap perusahaan, di mana perusahaan harus keluar biaya tambahan untuk melatih pegawai baru dan produktivitas jadi turun karena waktu banyak habis untuk training. Selanjutnya itu terdapat kami memberikan penjelasan terkait dampak COVID-19 terhadap pengangguran. Di tabel sini, pandemi ini makin memperburuk masalah dari skill mismatch. Kemudian selama COVID-19, banyak sektor atau seperti kayak pariwisata, ataupun retail dan juga manufaktur itu menurun secara drastis dan di mana menyebabkan PHK secara besar-besaran. Sementara itu sektor digital ini justru semakin berkembang cepat, tapi tidak semua orang siap pindah ke bidang itu. Dan juga banyak orang yang punya pengalaman kerja di sekitar konvensional seperti hotel ataupun toko, tapi tidak punya kemampuan digital yang memadai. Akibatnya itu kayak mereka kesulitan beradaptasi dengan pekerjaan online ataupun hybrid. Jadi pandemi memperlihatkan betapa pentingnya digital skill, kemampuan untuk beradaptasi. Solusinya pertama ada meningkatkan keterampilan digital, yang dimana dunia kerja sekarang serba digital, sehingga belajar dasar seperti Microsoft Excel, Canva, hingga coding bisa membantu. Lalu yang kedua ada mengasah soft skill, di mana dibutuhkan komunikasi, kerja tim, leadership, dan problem solving. Soft skill penting karena meski kita ahli di bidang kita, tapi kalau kita nggak bisa berbaur atau bekerja sama dengan rekan kita di divisi, itu akan sulit untuk berkembang. Yang ketiga ada mencari pengalaman praktis, di mana kita bisa melakukan magang, volunteer atau ikut proyek, freelance bisa membantu kita untuk meningkatkan skill dan beradaptasi di dunia kerja secara langsung. Di mana pengalaman magang kayak cuma 3 bulan itu bisa menambah skill kita dan kita bisa langsung mengaplikasikan teori yang kita punya. Dan yang terakhir ada membangun personal branding, di mana kita harus menunjukkan kemampuan melalui platform seperti LinkedIn, Behance, atau portofolio online, dan juga menggunakan sosial media secara profesional agar bisa dilihat oleh HRD atau calon employer. Kemudian kesimpulan kami yaitu pengangguran mudah dipicu ini oleh kesenjangan keterampilan dan kebutuhan industri. Dan solusinya adalah seperti yang dijelaskan sebelumnya, peningkatan digital skills, soft skill, dan juga pengalaman praktis seperti magang ataupun freelance, serta personal branding agar generasi muda siap menghadapi saingan kerja dan berkontribusi pada perekonomian di Indonesia. Dan saya tutup presentasinya dengan jangan tunggu kesempatan datang, tapi siapkan diri agar siap untuk menerima kesempatan yang akan muncul. Terima kasih. Sekian dari em, presentasi kami. Terima kasih.